Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 153. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ketika Ikram mengatakan ini, sepasang mata kecil menatap Aditya, terlihat sangat provokatif. Anak bodoh seperti ini tanpa mata. Aditya benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada orang seperti ini. Aditya bisa melihat dengan sangat jelas apa isi hati Ikram. Dan sekarang anak ini benar-benar memiliki pertikaian. Oh, kamu kaya. Aditya mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, menyemburkan asap ke arah Ikram. Ikram tercekik dan terbatuk, menatap Aditya dan berkata, "Hehe, bagaimana menurutmu? Saya mengendarai mobil Mercedes-Benz, dan kamu hanya mengendarai BYD. Apakah kamu pikir saya bisa dibandingkan denganmu? Benar-benar kaya. Aku minta 10 miliar darimu. Kalau tidak jangan menyebut dirimu kaya." Aditya memandang Ikram dengan jijik dan berkata sambil mencibir. Ikram tidak pernah berharap Aditya mengatakan hal seperti itu. Sangat marah sehingga dia benar-benar ingin memukul Aditya beberapa kali. 10 miliar untuk pembukaan santai. Aditya ini benar-benar berani mengatakannya. Ikram berpikir dalam hati. Bibirnya cemberut dan berkata kepada Aditya, "Kamu adalah bajingan yang malang. Dan kamu berkata 10 miliar ketika kamu membuka mulut. Apakah kamu tahu apa 10 miliar itu? Keluar, apakah kamu menginginkannya? Menyingkirlah." Aditya melambai pada Ikram, memberi isyarat padanya untuk keluar. Ikram tidak menyangka Aditya begitu sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, dia memandang Aditya dengan dingin. Dia ingin bermain dan mengguncang Aditya. "Saya, Ikram, tidak punya waktu untuk berbicara denganmu tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya suka istrimu. Jika kamu saling mengenal, segera beri ruang untuk saya. Saya tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan memberimu 300 juta. Apakah kamu suka?" Ikram berjalan di depan Aditya dan berkata dengan setengah tersenyum. Melihat Ikram muncul sendiri, Aditya merasa menyesal karena tidak memberinya 2 tamparan. Aditya tidak lembut sama sekali. Tangannya adalah 2 goresan telinga yang keras. Itu terjadi begitu tiba-tiba. Ikram tidak menyangka bahwa menantu ini, yang terlihat seperti bajingan, sangat pemarah, dan memukuli orang seperti biasa, dan sepertinya tidak ada kekurangannya pada saat-saat biasa. "Kamu keras kepala. Kamu keras kepala. Kamu benar-benar bisa mengadili kematian." Ikram sangat marah, karena wajahnya ditutupi dengan bekas jari. Dan dia menunjuk Aditya dan mengutuk dengan marah. Aditya benar-benar tidak ingin terbiasa dengan hal-hal semacam ini. Tetapi ketika sampai di pintunya, Aditya tidak punya pilihan. Tiba-tiba memegang jari Ikram. Aditya mengerahkan sedikit kekuatan. Dan Ikram berteriak kesakitan. "Orang yang menunjuk saya akan berakhir buruk. Apakah kamu pikir kamu terlalu berani?" Aditya tersenyum dan berkata kepada Ikram dengan sangat ramah. Ikram berkeringat dingin karena rasa sakit, tetapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahan pada Aditya. Dia memelototinya dan meraung, "Brengsek. Betapa menyedihkan akhirnya. Beraninya kamu melakukan ini padaku." Dengan suara nyaring, Ikram meratap di tanah. Jari telunjuk tangan kanannya telah dipatahkan oleh Aditya. "Bangun, bangun." Aditya menendang Ikram yang terbaring di tanah. Baru saat itulah Ikram bangun. Rasa sakit yang menusuk hati tak tertahankan baginya. Aditya, kamu terlalu kejam." Ikram terus memarahi Aditya di dalam hatinya. Tetapi sekarang dia tidak berani memarahinya. Karena dia melihat bahwa Aditya cukup kejam untuk memotong jari seseorang kapan saja. "Kemari. Cepatlah berdiri. Terlalu dingin di tanah." Aditya tersenyum ringan dan mengulurkan tangannya menarik Ikram. Beraninya Ikram membiarkan Aditya menariknya. Bagaimana jika dia mematahkan jari yang lain? Dia dengan cepat bangkit dari tanah. Ikram tampak sangat tidak yakin dan menatap Aditya sambil tersenyum.
Aditya juga melihat bahwa Ikram tidak yakin, dan kemudian menepuk wajah Ikram dengan tangannya. Ikram, saya menyarankanmu, jangan ganggu istri saya. Dia bukan sesuatu yang dapat kamu pikirkan. Kamu luar biasa, Aditya. Mari kita tunggu dan lihat. Ikram melontarkan kata-kata kasar, berbalik dan masuk ke mobil Mercedes-Benz-nya, dan pergi ke rumah sakit. Hanya satu jari yang patah, yang sama sekali tidak mempengaruhi mengemudi Ikram. Anak ini sangat sakit sehingga dia pergi ke rumah sakit sendirian. Hati Aditya sangat tenang saat ini, dan bahkan dia sendiri merasa sangat terkejut. Mungkin terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, yang membuatnya terlalu banyak berubah. Dan dia mematahkan jari seseorang dengan santai, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ikram pergi ke rumah sakit, dan setelah ditangani oleh dokter, bocah itu tidak dirawat di rumah sakit, tetapi pergi ke ayahnya dengan luka-lukanya. Memarkir mobil di depan kafe, Ikram melihat ayahnya dan Dahlia melalui jendela kaca. Pada saat ini, keduanya sedang minum kopi, duduk berhadap-hadapan, mengobrol dengan sangat hangat. Ikram memanggil ayahnya dan meminta ayahnya untuk keluar dengan cepat. Dahlia, kamu duduk sebentar. Aku akan keluar sebentar. Faisal tersenyum pada Dahlia dengan sopan dan berdiri. Oke, aku akan menunggumu. Dahlia sangat lembut, dan mengangguk ke Faisal. Faisal berjalan keluar dari kafe dan masuk ke mobil komersial Mercedes-Benz. Apa yang terjadi? Wajah Faisal muram ketika dia melihat jari-jari putranya terbungkus kain kasa dan gips. Ikram menggertakkan giginya dengan marah, dan berkata kepada Faisal, Ayah, ini adalah hal baik yang dilakukan Aditya. Menantu tidak berguna itu mematahkan salah satu jariku. Sial, Aditya berani melakukan ini. Apakah dia tidak ingin hidup? Faisal melebarkan matanya dan meraung dengan marah. Ayah, bagaimana menurutmu? Putramu menderita kerugian besar, dan kamu harus membalaskan dendamku, kata Ikram. Hei, jangan khawatir, sangat mudah untuk berurusan dengan bajingan yang tidak berguna ini. Hari ini aku akan membuat Aditya terlihat baik, jika dia tidak berlutut dan bersujud untukmu. Saya memotong 2 jarinya, dan saya membuatnya duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Faisal mendengus, memikirkan cara membersihkan Aditya. Ikram sangat bersemangat, dan berkata kepada Faisal, dan istri Aditya, dia sangat cantik. Ayah, Anda harus menemukan cara untuk membantu saya mendapatkan dia. Hahaha, dalam kebenaran, apakah kamu benar ingin menikahinya untuk menjadi menantu perempuan saya? Faisal tertawa terbahak-bahak. Aku ingin, saya akan menikahi Farah dalam hidup saya. Gadis-gadis kecil ini sangat energik. Ikram mengangguk penuh semangat, tidak dapat menyembunyikan cahaya celaka di matanya. Faisal mengangguk puas. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah pernikahan putranya. Dan sekarang putranya akhirnya naksir. Tentu saja dia ingin pamer. Dia mengerutkan kening dan berpikir setelah beberapa saat. Faisal punya ide. Jangan khawatir, nak. Aku akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu malam ini. Hehe. Faisal berkata kepada Ikram dengan seringai menyedihkan. Ikram sangat terkejut dan bertanya dengan penuh semangat. Benarkah? Sangat cepat. Petik 2. Ayah adalah yang paling efisien dalam masalah ini. Hal semacam ini tidak bisa ditunda untuk waktu yang lama. Malam ini, aku akan merencanakan sesuatu. Setelah selesai, kamu bisa membuat Farah hamil. Faisal tersenyum tanpa malu. Bagus sekali. Ikram menamparkan pahanya dengan gembira, dan melupakan jari yang patah. Tamparan ini sangat melukai bocah itu, dan dia berkeringat dingin. Oke, tunggu teleponku. Faisal turun dari mobil setelah dia selesai berbicara dan kembali ke kafe. Faisal, mengapa Ikram tidak turun dari mobil? Dengan senyum di wajahnya, Dahlia bertanya pada Faisal. Faisal melambaikan tangannya, memberi isyarat agar pelayan datang, dan kemudian membayar pesanan. Ayo pergi Dahlia. Aku akan membawamu ke kota hiburan untuk bersenang-senang, kata Faisal sambil tersenyum. Lalu dia secara alami mengambil lengan Dahlia. Dahlia cukup pemalu, dan pada akhirnya, dia tidak ingin menolak dan menyapa Faisal keluar dari kafe. Di jalan di luar, keduanya naik taksi dan langsung menuju keluar kota.
Dahlia tidak memiliki tindakan pencegahan terhadap Faisal. Bagaimanapun, dia adalah teman sekelas lama dan memiliki hubungan yang ambigu. Jadi dia secara alami lega. Namun, Faisal, rubah tua, memiliki rencana yang komprehensif di dalam hatinya dan hanya menunggu untuk melanjutkan. 20 menit kemudian, taksi berhenti di sebuah rumah bangsawan di pinggiran kota. Manor ini dibangun dengan sangat indah. Totalnya ada 3 lantai. Halamannya saja ribuan meter persegi. Terlihat sangat mengesankan. Setelah tinggal di kota Manado selama bertahun-tahun, Dahlia belum pernah mendengar tentang rumah megah di pinggiran kota, dan tertarik dengan istana di depannya. Ayo jalan, ayo masuk. Faisal tersenyum pada Dahlia, dan kemudian berjalan menuju pintu masuk manor bersama Dahlia. Saat dia berjalan, Faisal berpikir dalam hati, Aditya, dasar gelandangan kecil, beraninya kamu mematahkan jari anakku. Hari ini, saya tidak hanya menjadikanmu bajingan, tetapi juga melecehkanmu dengan baik. Bersambung.